Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Sentuhan liar. Gelang ini, Emily membulatkan matanya saat melihat gelang kaki itu berada di dalam kotak yang Bastian tinggalkan. Saking syoknya, kotak itu sampai terjatuh, namun gelang kaki itu sudah menyangkut di antara jabari lentiknya. Emily menutup mulutnya. Ya Tuhan, apakah Jadi dia yang bersamaku malam itu? Apa ini alasan dia tidak pernah mendukung hubunganku dengan Raiden? Tangannya bergetar hebat. Pranks. Segera Emily berlari memasuki mobil miliknya lagi, bergegas melajukan mobilnya, mengejar mobil Bastian, berharap masih bisa terkejar. Di sela mengendarai, ingatan Emily kembali pada 5 tahun yang lalu, 1 bulan sebelum dirinya bertemu dengan Raiden. Emily sudah pernah terjebak cinta satu malam bersama seorang pria yang sampai detik ini belum pernah Emily ketahui. Mengingat kebodohan malam itu, Emily menitikkan air matanya. Jadi apakah Bastian yang mengambil saat dia mabuk dan sempat membuatnya hamil lalu gugur? Emily mempercepat laju mobilnya, memainkan setir memasang awas netra beriris coklat miliknya. Pikiran kalut mengiringi setiap putaran setir. Sampai pada tempat yang sepi, Emily menjumpai mobil yang sangat ia kenal. Bastian belum jauh, dia masih bisa mencekatnya. Kembali Emily injak pedal gas dan membanting setir ke kiri setelah berhasil melewati mobil Bastian. Tubuhnya terhuyung ke depan akibat dari rem yang tiba-tiba. Gegas Emily keluar dari mobil pink miliknya dan berjalan cepat melabrak pemilik mobil yang terpaksa berhenti karena mobilnya. Emily, Bastian melotot saat membuka pintu kaca mobilnya. Jangan pura-pura terkejut kamu, turun, teriak Emily sambil menggebrak atap mobil hitam Bastian. Wajahnya sudah tidak terkondisi marahnya. Mau apa? Masih pura-pura bego kamu, sergah Emily mendelik. Emily, geleng Bastian. Menghadapi langsung wanita itu rasanya sudah tidak memiliki keberanian. Turun bajing. Aku tidak ada urusan denganmu, sanggah Bastian. Emily tersenyum getir. Oh ya, jadi apa ini? Kau barusan meletakkan gelang kakiku, lalu pura-pura tidak tahu. Tangannya meraih kerah kemeja milik Bastian dan menariknya kuat-kuat. Hentikan Emily, Bastian terpaksa keluar dan berdiri berhadapan dengan Emily. Emily memandang wajah Bastian seksama. Seberapapun ia mengingat, tak jua mampu mengenali perenggut kesuciannya. Jelaskan dulu apa ini. Apa kau orang yang bersamaku waktu itu? Ini gelang limited edition yang aku pakai saat aku terenggut. Kau diam saja tidak mengakui perbuatanmu, padahal aku kekasih bosmu. Kalaupun iya memang aku orangnya, itu hanya masa lalu. Kita melakukan hubungan itu sebelum kau menjadi kekasih bosku. Enak sekali kau bilang begitu. Dorongan kasar Emily timbahkan pada dada bidang pria itu. Lalu apa lagi? Semua sudah berlalu, sanggah Bastian seperti pecundang. Emily meredup tatapan sendu. Jadi ini alasan kau menghalangi hubunganku dengan Raiden, karena kau yang sudah merebut kesucianku Bas, wanita itu terisak. Ya, karena kau tidak layak untuknya yang berasal dari keluarga baik, baik dan sangat baik. Tapi kamu yang membuatku tidak layak untuknya, teriak Emily. Itu masa lalu Emily, pekik Bastian. Aku sempat mencarimu tapi saat itu, bos lebih dulu menyukaimu. Mudah sekali kau bilang begitu setelah merebut keperawananku Bas. Kamu bajingan, kamu memper... Lalu sekarang kamu bilang hanya masa lalu. Kamu bahkan tidak pernah tahu bagaimana sakitnya aku saat keguguran benih setanmu. Bastian mencekal kedua lengan Emily yang hampir tak mampu berdiri.
Aku tidak mu. Kau mabuk dan memaksaku melakukan itu. Bohong. Kau yang menyerahkan dirimu sendiri. Kau membuka seluruh pakaianmu di hadapanku. Dan saat itu aku hanya laki normal yang membantumu melepas siksaan gairahmu. Kamu tega, Bas, lirih Emily. Dia sadar, saat itu dia mabuk berat. Karena menang kontes, Emily dan teman mabuk untuk merayakannya. Namun saat ingin pulang, Emily salah masuk mobil seorang pria yang tidak dia kenal. Bastian yang terpesona dengan segala bentuk tubuh seksi Emily, tentu saja hilaf untuk memangsanya. Apalagi saat itu, Emily sendiri yang menyerahkan diri. Emily membuka satu persatu pakaiannya dan memaksa Bastian menyentuhnya. Malam itu, di parkiran basemen diskotek mereka menggerakkan mobil dengan gairah satu malam. Terserah, yang pasti aku sudah tidak ada urusan lagi denganmu. Kembali Bastian masuk ke dalam mobil dengan raut dingin lalu segera melajukan kendaraannya. Untuk bertanggung jawab pun sudah tidak pantas. Emily sudah berlabel mantan kekasih bosnya. Apa jadinya jika dia menggegerkan dunia dengan berita ini? Hicks. Emily terduduk tepat di tengah aspal dengan guratan frustasi yang menggelayuti. Kenapa nasibku selalu seperti ini, berasal dari keluarga berantakan, dan harus berakhir terenggut oleh pria tidak tahu diri. Gumamnya lirih. Bastian melirik kaca spion dan melihat Emily kacau di tengah jalan raya. Rasanya tidak tega. Emily adalah wanita yang pernah merenggut belahan hatinya, wanita yang pernah ingin dia cari dan nikahi, tapi kenyataannya Raiden sudah lebih dulu menjadikannya seorang kekasih. Sial, kenapa aku harus melihat ini? Kembali Bastian memberhentikan mobilnya lantas memundurkannya tepat di depan tubuh Emily. Dengan mengenyampingkan ego lelaki itu keluar dari kendaraannya kemudian bergegas meraih tubuh Emily. Bangun. Pergi, tolak Emily memukul. Ini sudah tengah malam, jalan ini sangat sepi dan berbahaya, tutur Bastian. Peduli apa kau padaku? Kau bahkan merenggut mahkota paling berhargaku. Tanpa pikir panjang, Bastian meraup tubuh tiada celah Emily yang meracau. Mau apa kau membawaku? Apa kamu berniat aku lagi? Diam saja, teriak Bastian. Sontak Emily terdiam. Namun masih menyisakan isak kecil yang tak mampu ia tahan. Sementara Bastian memasukkannya ke dalam mobil miliknya. Ini ketiga kalinya Raiden mengalami mual muntah yang tidak terkendali pada mangkuk wastafel marmer miliknya. Biasanya di saat begini, Bastian setia menemani bahkan bersedia menjadi tong pembuangan muntahannya. Lalu di mana lelaki itu sekarang? Malam ini tidak ada menampakkan batang hidungnya. Raiden lemah tanpa Bastian. Di sela keluahannya, langkah kaki mungil Alula terdengar menyusul masuk ke dalam kamar mandi. Bisa dirasakan kemulusan tangan Alula mengusap tengkuknya saat ia meraup wajahnya dengan air.
Alula meraih handuk lalu menyuruh Raiden duduk di atas toilet yang tertutup agar mudah mengeringkan wajah suaminya yang tinggi. Om, kenapa sih? Emang beneran ada ya, suami yang ngidam? Lula nggak percaya sih. Mendingan Om periksa deh, siapa tahu. Salah satu penyakit Om kambuh, mungkin tukak lambung atau apa gitu. Entahlah, Raiden berkata lirih sambil sesekali melirik pakaian yang Alula kenakan saat ini. Tipis berwarna hitam menerawang. Alula menggemaskan dengan pakaian seksi itu. Tapi kalau beneran Om yang mengalami ngidam, terima kasih sudah bersedia menggantikan posisi Lula. Apapun untukmu. Om mau air hangat? Alula tersenyum tipis. Tipis lalu meletakkan kembali handuk kecilnya tanpa beralih dari wajah Raiden. Aku mau, kata Raiden terkatung mengingat hal yang tidak ingin dia rusak. Mau apa? Raiden menggeleng. Tidak, lupakan. Katakan saja, cemberut Alula. Raiden bangkit dari duduk lalu keluar dari kamar mandi. Aku mau baby ganti saja baju tidurnya. Itu terlalu menggoda, ujarnya. Dia paling tidak bisa menahan diri jika sudah melihat sedikit saja pinggang kecil Alula. Gemas rasanya, ada rasa ingin memacunya. Itu normal. Memangnya Om gak suka digoda, Om ilfil? Alula mengikuti langkah suaminya yang duduk pada kursi putar di meja kerjanya. Malam ini mereka memang sudah kembali di kediaman milik Raiden. Seharusnya berbulan madu, tapi mengingat kondisi Alula, Raiden menunda bulan madunya setelah melahirkan. Jangan ngada, baby masih belum boleh tergantung ucapan Raiden disela oleh Alula. Memangnya memakai baju seperti ini harus melakukan itu? Apa tidak boleh? Lula memanjakan mata suami Lula. Raiden menoleh. Isyarat dari bahasa tubuh Alula tidak mengatakan itu. Setiap kali terlibat cumbu mesra bersamanya, Alula merasakan getaran yang lain. Ingin merasakan kenikmatan yang lebih lanjut lagi. Raiden mengangkat pinggang kecil menggemaskan Alula. Dia dudukan pada meja kerjanya. Sejenak matanya termanjakan oleh lekukan mungil yang sangat menawan. Raiden alihkan pandangan pada wajah Alula yang sudah merengek tanpa meminta. Baby mau mencobanya? Alula terdiam namun sudut bibirnya terangkat kecil seperti mengatakan iya tapi ragu. Pernah Raiden membuatnya kesakitan. Untuk menghilangkan trauma, Raiden perlu melakukan sesuatu. Baby ingat, kita pernah membeli sesuatu untuk kita coba bersama. Apa? Raiden menyengir. Dia tatap wajah mengernyit Alula, sambil membuka laci di mejanya. Dia raih benda yang masih terbungkus kotak pink. Raiden sudah pernah mensterilkan benda itu, sekarang saatnya dia mencoba untuk istri kecilnya. Sentuhan liar seperti yang dia fantasikan, akan segera menjadi nyata. Om, Alula menggeleng ragu namun Raiden meyakinkan dirinya. Mungkin dengan pemanasan ini, baby akan merasa lebih tenang dan nyaman.
Alula menggeleng namun terdiam pasrah saat Raiden menarik penutup bagian bawahnya, lantas menyentuh bagian itu dengan ujung benda yang mampu bergetar. Wai, sakit, Alula menggeleng. Justru geliat tubuhnya mengatakan aku menikmatinya. Perlahan baby. Raiden berdiri, dia condongkan tubuhnya untuk menggapai bibir Alula. Kiss me slowly. Bukan pelan tapi Alula meraup wajah Raiden dengan beringas untuk memberikan kecupan liar. Gairah muda sangat cocok jika digabungkan dengan usia matang. Bersambung.